Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat-sehat selalu ya. Jaga kesehatan kalian dan hindari kerumunan. Hari ini kita akan belajar IPS tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Kenampakan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Kenampakan alam berupa daratan dan perairan. Apa itu kenampakan alam daratan? Kenampakan alam daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Contohnya dataran tinggi, dataran rendah, gunung dan pegunungan, lembah dan ngarai, tanjung dan semenanjung. Kita akan membahas satu persatu kenampakan alam daratan. 1. Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk peristirahatan, perkebunan, dan objek wisata. 2. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan untuk areal pertanian, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Kalau di daerah kita seperti ini termasuk daerah dataran rendah. 3. Gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah di sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang. Biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata. Ini salah satu gunung yang ada di Indonesia yaitu Gunung Bromo yang dijadikan sebagai objek wisata. 4. Lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah di sekitarnya. Terdapat di kaki gunung serta sebelah kanan dan kirinya adalah sungai. Ngarai adalah lembah yang dalam dan luas serta banyak digunakan untuk pertanian dan pemukiman. Ini adalah gambar lembah Balim yang ada di Papua. Nah, yang bawahnya ini adalah Ngarai Sianok di Sumatera Barat. 5. Tanjung dan semenanjung. Tanjung dan semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Semenanjung berukuran besar sedangkan tanjung berukuran lebih kecil. Tanjung di Indonesia biasanya dimanfaatkan atau dibangun pelabuhan. Contohnya ada Tanjung Priok yang ada di Jakarta. Apa itu kenampakan alam perairan? Kenampakan alam perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Contohnya ada sungai, rawa, danau, laut, selat, dan teluk. Kenampakan alam wilayah perairan. 1. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di daratan. Sungai dimanfaatkan penduduk untuk pengairan, transportasi, pemeliharaan ikan, dan MCK. Ini adalah salah satu gambar sungai yang ada di Indonesia yaitu Sungai Martapura yang berada di Banjarmasin yang dijadikan sebagai sarana pasar. 2. Rawa. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Beberapa manfaat dari rawa sebagai cadangan air, mencegah terjadinya banjir, dan sebagai sumber makanan. 3. Danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Berdasarkan terbentuknya danau dibagi dua yaitu danau alam dan danau buatan. Danau alam adalah danau yang terbentuk karena peristiwa alam misalnya letusan gunung berapi, pengikisan tanah, dan pergeseran permukaan bumi. Nah, ini adalah contoh Danau Kalimutu yang berada di Flores. Danau buatan disebut juga dengan waduk adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Danau dimanfaatkan untuk perikanan, perairan, atau PLTA. Ini adalah Waduk Jatiluhur yang dimanfaatkan sebagai PLTA. 4. Laut. Laut adalah kumpulan air asing yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Laut yang sangat luas disebut samudra. Laut digunakan sebagai jalur lalu lintas kapal dan juga sebagai sumber makanan. Nah, di laut ini terdapat berbagai jenis ikan yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan. 5. Selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Contoh Selat Madura, Selat Sunda. Di Selat Madura dibangun jembatan Suramadu, namun
menghubungkan antara Surabaya dan Madura. 5. Teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke darat. Teluk merupakan laut yang pantainya melengkung hampir mengitari perairan laut di sekitarnya. Di teluk biasanya digunakan untuk membangun pelabuhan. Sudah paham ya pelajaran hari ini? Penugasannya, silahkan kalian kerjakan 4 soal ini di buku tulis kalian masing-masing ya, kerjakan dengan teliti. Cukup sekian yang dapat Bu Yulis sampaikan, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.